Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sebuah keluarga di desa kecil yang memiliki anak kembar. Namun, salah satu dari anak kembar itu merupakan ular yang membuat geger desanya. Apa yang akan terjadi pada keluarga itu? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah sepasang suami istri bernama Jaka dan Sari. Mereka adalah keluarga sederhana yang hidup dari hasil bertani dan berburu. Meski hidup mereka penuh dengan keterbatasan, kebahagiaan selalu menyelimuti rumah kecil mereka, terutama sejak Sari mengandung anak pertama mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kehamilan ini akan membawa kejadian yang mengguncang seluruh desa. Sari telah mengandung selama 9 bulan. Sejak awal kehamilannya, ia sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular besar melingkar di perutnya, menjaga janin yang ada di dalam rahimnya. Terkadang, ia juga bermimpi tentang seorang pria berwajah teduh yang berbisik bahwa anak yang dikandungnya adalah anugerah dan kutukan sekaligus. Mimpi-mimpi itu terus datang, tetapi Sari tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada Jaka. Ia hanya menganggapnya sebagai bunga tidur. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah cahaya bulan purnama yang bersinar terang, Sari merasakan sakit luar biasa di perutnya. Air ketubannya pecah, dan ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Jaka, yang telah bersiap untuk momen ini, segera berlari ke rumah dukun beranak desa, Mak Rahayu, untuk meminta bantuan. Dengan cepat, Mak Rahayu dan beberapa wanita desa datang ke rumah mereka, membawa air hangat dan kain bersih untuk membantu persalinan. Proses melahirkan berjalan dengan sulit. Sari berjuang dengan sekuat tenaga, keringatnya bercucuran, sementara Jaka menunggu di luar rumah dengan cemas. Mak Rahayu dan para wanita desa terus memberikan semangat kepada Sari, menyuruhnya untuk terus berusaha. Setelah beberapa jam yang penuh perjuangan, akhirnya tangisan bayi pertama pecah di udara. Anak laki-laki, seru Mak Rahayu dengan gembira. Sari tersenyum dalam kelelahan, sementara Jaka yang mendengar kabar itu langsung bersujud syukur di luar rumah. Bayi itu tampan, sehat, dan memiliki mata yang bersinar seperti bintang di langit. Mereka menamainya Arka, yang berarti cahaya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sari masih merasakan sesuatu di dalam perutnya, dan kontraksi kembali datang. Ada satu lagi, seru Mak Rahayu, terkejut karena tidak menyangka bahwa Sari mengandung anak kembar. Para wanita desa kembali bersiap, tetapi kali ini suasana menjadi lebih mencekam. Ketika Sari kembali berusaha melahirkan anak keduanya, ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa sakit yang berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara mendesis dari dalam rahimnya. Saat bayi kedua akhirnya lahir, rumah kecil itu berubah menjadi lautan keheningan. Tidak ada tangisan seperti bayi pertama. Para wanita desa yang sebelumnya membantu Sari kini melangkah mundur dengan wajah penuh ketakutan. Mak Rahayu, yang telah membantu banyak persalinan sepanjang hidupnya, menatap makhluk yang baru saja lahir dengan wajah pucat. Di atas kain putih yang telah disiapkan, tidak terbaring seorang bayi, melainkan seekor ular. Ular itu berwarna hitam keemasan, dengan mata yang terang dan penuh kesadaran. Makhluk itu melingkar dengan tubuhnya yang masih berlendir, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arah Sari dengan tatapan yang hampir manusiawi. Sari yang lemah terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Jaka yang baru saja masuk ke dalam rumah membeku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Para wanita desa mulai berbisik ketakutan. Ini pertanda buruk, seru salah satu dari mereka. Anak itu bukan manusia, yang lain menimpali. Dia dikutuk oleh roh jahat. Mak Rahayu, meskipun terlihat ketakutan, tetap mencoba berpikir jernih. Ia mendekati Sari dan mengamati ular itu lebih dekat. Meskipun terlihat seperti ular pada umumnya, ada sesuatu yang aneh pada makhluk itu. Matanya mirip dengan mata Sari, dan ada perasaan tak biasa yang terpancar dari tubuhnya. Ini bukan sekadar ular, bisik Mak Rahayu.
Jaka akhirnya bergerak dan berdiri di samping istrinya. Tatapannya tertuju pada makhluk yang baru saja lahir, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Takut, bingung, tapi juga ada sedikit rasa keterikatan. Bagaimanapun juga, itu adalah darah dagingnya. Namun, ketakutan warga desa semakin menjadi-jadi. Mereka mulai menyarankan agar ular itu segera dibuang atau bahkan dibunuh sebelum membawa malapetaka bagi desa. Beberapa lelaki desa sudah bersiap dengan tongkat dan parang, siap untuk menghabisi makhluk yang mereka anggap sebagai ancaman. Melihat itu, Sari langsung melindungi anaknya. Meskipun tubuhnya masih lemah, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berbicara. "Tidak, ini anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya," serunya dengan suara serak. Jaka menatap istrinya dengan kebingungan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi tidak masuk akal, tapi ia juga tidak bisa membiarkan warga bertindak kejam terhadap anaknya sendiri. Mak Rahayu akhirnya mengambil kendali atas situasi yang semakin kacau. Dengan suara tegas, ia berkata, "Jangan bertindak gegabah. Kita tidak tahu pasti apa makna kelahiran ini. Jika ini memang pertanda buruk, maka kita harus mencari tahu lebih lanjut. Tapi jika ini adalah kehendak alam, maka kita tidak bisa menentangnya begitu saja." Warga desa masih ragu, tetapi tidak ada yang berani melawan perkataan Mak Rahayu. Sari menggendong bayi manusia yang telah tertidur pulas dan menatap anak ularnya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa sejak saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan dari hutan. Malam itu, sebuah legenda baru lahir di desa, legenda tentang seorang ibu yang melahirkan manusia dan ular. Pagi itu, suasana di desa tidak seperti biasanya. Bisik-bisik dan pandangan penuh curiga menghantui setiap langkah Jaka dan Sari. Kabar tentang kelahiran bayi ular telah menyebar cepat, membuat rumah mereka menjadi pusat perhatian sekaligus ketakutan bagi warga desa. Beberapa orang percaya bahwa Sari telah terkena kutukan akibat perbuatan leluhurnya, sementara yang lain menduga ia telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum alam. Di dalam rumah kecilnya, Sari duduk di sudut kamar dengan kedua anaknya. Arka, bayi manusia yang sehat dan tampan, tertidur dengan damai dalam pelukannya. Di sampingnya, makhluk yang tak biasa itu, ular hitam keemasan yang mereka namai naga, melingkar di dalam selimut kecil. Meskipun bentuknya adalah seekor ular, ia tidak menunjukkan tanda-tanda liar atau ganas. Mata naga selalu menatap Sari dengan penuh kesadaran, seolah-olah ia mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Jaka duduk di depan pintu, menatap kosong keluar rumah. Ia masih belum bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya. Sebagai seorang pria desa yang hidup dalam kepercayaan lama, ia tahu bahwa kelahiran semacam ini bukan hal biasa. Apakah ini pertanda buruk? Apakah keluarganya akan dikucilkan oleh desa? Ataukah ada alasan lain mengapa anaknya lahir dalam bentuk seperti itu? Saat itu, Mak Rahayu datang berkunjung. Perempuan tua yang dihormati di desa itu duduk di depan Sari, dan menatapnya dengan penuh pemikiran. "Sari, aku sudah membantu banyak perempuan melahirkan di desa ini, tapi aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini," ucapnya dengan suara dalam. "Namun, aku juga tidak pernah percaya bahwa seorang ibu bisa melahirkan kejahatan." Sari menunduk, mengusap kepala kecil Arka, lalu menatap naga yang masih melingkar diam. "Aku tidak tahu, Mak, tapi aku bisa merasakan sesuatu dalam hatiku, bahwa naga adalah anakku, sama seperti Arka." Mak Rahayu menghela napas panjang. Orang-orang desa takut. Mereka tidak akan menerima ini begitu saja. Ada yang ingin membawamu ke tetua desa agar anak ular ini dibuang. Jaka menoleh dengan tegas. "Tidak. Dia anakku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya." "Tapi, Jaka, bagaimana jika memang benar kehadiran naga membawa malapetaka?" tanya Mak Rahayu dengan suara lembut namun tajam. "Apakah kau siap menghadapi konsekuensinya?" Jaka terdiam. Ia ingin percaya bahwa anaknya bukanlah kutukan, tetapi keraguan itu tetap ada di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu. Seorang lelaki dari desa, bernama Wira, berdiri di ambang pintu dengan beberapa orang lainnya. "Jaka, Sari, kami tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi kalian harus sadar. Kita hidup dalam aturan alam.
Ular itu tidak seharusnya ada di sini, kata Wira dengan nada serius. Sari menggenggam erat kain yang membungkus naga. Dia bukan ular biasa. Dia anakku. Anak? Wira tertawa sinis. Bagaimana bisa kau menyebut makhluk itu anakmu? Dia bukan manusia, Sari. Jangan membutakan diri. Jaka bangkit berdiri, menatap tajam Wira. Kami yang akan menentukan nasib keluarga kami, bukan kalian. Ketegangan semakin meningkat, tetapi sebelum ada yang bertindak, suara berat seorang lelaki tua terdengar. Cukup. Semua orang menoleh. Seorang pria tua berjanggut putih panjang melangkah masuk. Ia adalah Ki Guna, dukun sakti yang dihormati oleh seluruh warga desa. Dengan tongkat kayunya, ia berjalan mendekati Sari dan menatap naga dengan mata penuh kebijaksanaan. Sungguh kelahiran yang langka, gumamnya. Ki Guna, tolong beritahu mereka, pinta Wira. Bukankah ini pertanda buruk bagi desa kita? Ki Guna tidak menjawab langsung. Ia meraih tongkatnya dan menggerakkannya perlahan di atas naga. Mata tuanya yang tajam menyipit, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Aku tidak melihat kutukan di dalamnya, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar anugerah. Warga desa mulai berbisik-bisik lagi. Ki Guna mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Namun, satu hal yang pasti, lanjutnya. Kita harus berhenti bertindak berdasarkan ketakutan. Biarkan waktu yang menentukan apakah kelahiran ini membawa kebaikan atau keburukan. Wira masih tampak tidak setuju, tetapi ia tidak berani menentang Ki Guna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ki Guna menatap Sari dan Jaka dengan serius. Jagalah anak ini, tapi juga berhati-hatilah. Jika ada tanda-tanda bahaya, aku akan datang. Sari mengangguk, merasa sedikit lega. Setidaknya, untuk sementara waktu, mereka tidak akan diusir atau dipaksa membuang naga. Setelah warga pergi, Jaka duduk di samping Sari, menghela napas berat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sari menatap kedua anaknya dengan penuh kasih. Kita akan membesarkan mereka, seperti anak-anak lainnya. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Jaka menggenggam tangan istrinya. Ia masih ragu, tapi ia tidak bisa menyangkal bahwa di dalam hatinya ada rasa sayang yang aneh terhadap naga. Mungkin anak ini bukan kutukan. Mungkin ada alasan mengapa ia lahir ke dunia ini. Di luar, angin berhembus pelan, seolah menyampaikan bisikan takdir yang belum sepenuhnya terungkap. Waktu berlalu, dan kehidupan keluarga kecil Sari dan Jaka terus berjalan meski masih dihantui pandangan curiga dari warga desa. Arka tumbuh menjadi anak yang sehat dan lincah, sementara naga, meski tetap dalam wujud seekor ular, berkembang dengan cara yang tidak biasa. Ia bukan sekadar ular biasa, ia bisa memahami kata-kata manusia, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang menyerupai seorang anak kecil. Sejak kecil, Arka dan naga tidak terpisahkan. Meskipun banyak warga desa yang melarang anak-anak mereka bermain dengan Arka karena takut pengaruh buruk dari kehadiran naga, bocah itu tidak pernah merasa kesepian. Ia selalu memiliki saudara kembarnya, yang meski berbeda wujud, tetap setia menemaninya. Arka sering mengajak naga bermain di ladang atau di pinggiran hutan. Mereka berlari-lari di antara pepohonan. Arka tertawa riang sementara naga melingkar di lengannya atau merayap di atas bahunya. Ketika Arka mulai belajar berbicara, ia dengan cepat menyadari bahwa naga bisa memahami semua kata-katanya, bahkan merespons dengan anggukan kecil atau gerakan ekor. Namun, tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Suatu hari, ketika Arka dan naga sedang bermain di tepi sungai, sekelompok anak-anak desa datang menghampiri mereka. Di antara mereka ada Bayu, anak kepala desa, yang sejak awal tidak menyukai keberadaan naga. Lihat siapa yang sedang bermain di sini, ujar Bayu dengan nada mengejek. Anak kutukan dan ular iblisnya. Arka berdiri tegak, menatap Bayu dengan berani. Naga bukan iblis. Dia saudaraku. Anak-anak lain tertawa. Mana mungkin manusia bersaudara dengan seekor ular? Itu menjijikkan. Tanpa sadar, ekor naga sedikit terangkat, seolah-olah ia bisa merasakan emosi Arka. Mata kuningnya menatap Bayu dengan tajam, membuat anak itu sedikit mundur.
Namun, Bayu segera menyembunyikan rasa takutnya dengan wajah sombong. "Ayo kita beri pelajaran pada anak aneh ini," serunya. Mereka mulai melempar batu ke arah Arka dan Naga. Arka berusaha menghindar, melindungi saudaranya sebisa mungkin. Namun, salah satu batu mengenai kepala Arka, membuatnya terjatuh ke tanah. Saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Naga mengangkat tubuhnya, berdiri tegak dengan cara yang tidak biasa bagi seekor ular. Mata emasnya bersinar tajam, dan tiba-tiba, angin di sekitar mereka berdesir kencang. Anak-anak yang tadi menyerang tiba-tiba merasa tubuh mereka kaku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka. Bayu merasakan napasnya tertahan, tubuhnya bergetar hebat. "Apa yang terjadi?" serunya ketakutan. Arka yang juga terkejut melihat ini, segera berusaha menenangkan Naga. "Naga, berhenti. Jangan sakiti mereka." Mata Naga berkedip, dan dalam sekejap, angin itu mereda. Anak-anak yang sebelumnya merasa kaku tiba-tiba bisa bergerak kembali, lalu tanpa berpikir panjang, mereka berlari ketakutan kembali ke desa. Arka menatap saudaranya dengan bingung. "Naga, apa yang barusan kau lakukan?" Naga hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sejak saat itu, Arka mulai menyadari bahwa saudara kembarnya bukan hanya seekor ular biasa. Ia memiliki kekuatan yang misterius, sesuatu yang bahkan mungkin belum dipahaminya sendiri. Ketika kabar tentang kejadian di tepi sungai itu menyebar ke desa, warga menjadi semakin takut. Mereka percaya bahwa naga bukan sekadar kutukan, tetapi juga ancaman bagi mereka semua. Malam itu, beberapa tetua desa berkumpul di rumah kepala desa untuk membahas masalah ini. "Kita sudah cukup bersabar," kata seorang pria tua dengan suara bergetar. "Tapi sekarang, anak ular itu menunjukkan kekuatan gaib. Jika kita tidak segera bertindak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya?" "Aku setuju," sahut yang lain. "Jika kita membiarkannya hidup, desa ini bisa dalam bahaya." Namun, Ki Guna yang juga hadir di pertemuan itu, mengangkat tangannya, meminta mereka untuk tenang. "Kita tidak bisa bertindak gegabah. Jika naga benar-benar memiliki kekuatan, maka kita harus mencari tahu dari mana asalnya. Membunuhnya tanpa alasan yang jelas hanya akan membawa murka yang lebih besar." "Tapi, Ki, kita tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus," protes seorang pria. Ki Guna menghela napas panjang. "Kita akan mengamati lebih dulu. Jika memang ada tanda-tanda bahaya yang nyata, barulah kita bertindak." Namun, meskipun Ki Guna berusaha menenangkan mereka, keputusan ini tidak memuaskan semua orang. Di sudut ruangan, Wira, yang sejak awal ingin menyingkirkan naga, diam-diam menyusun rencana lain. Di rumahnya, Sari duduk di depan perapian sambil mengelus kepala Arka yang tertidur. Naga melingkar di sampingnya, matanya terbuka dan penuh kesadaran. Jaka masuk ke dalam rumah, wajahnya penuh kekhawatiran. Orang-orang desa semakin takut. "Sari, aku khawatir mereka akan bertindak nekat." Sari mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa naga bukan makhluk jahat." Jaka menatap ular kecil itu. "Aku juga ingin percaya, tapi aku takut, Sari. Jika benar dia memiliki kekuatan yang tidak bisa kita pahami, bagaimana jika suatu hari dia kehilangan kendali?" Sari terdiam. Ia tahu bahwa ketakutan Jaka bukan tanpa alasan. Namun, di lubuk hatinya, ia percaya bahwa tidak peduli bagaimanapun wujudnya, naga tetaplah anaknya. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Hutan yang mengelilingi desa seolah berbisik, menyampaikan sesuatu yang tak bisa didengar manusia. Malam itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah menandakan bahwa badai besar akan segera datang, badai yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Meskipun Ki Guna meminta warga desa untuk tetap tenang dan mengamati perkembangan naga sebelum mengambil keputusan, ketakutan dan kebencian telah berakar dalam di hati beberapa orang. Wira, yang sejak awal tidak pernah setuju dengan keberadaan naga, mulai menyusun rencana diam-diam. Ia tahu bahwa selama Ki Guna masih memiliki pengaruh, warga desa tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, Wira juga tahu bahwa jika ada sesuatu yang buruk terjadi akibat kehadiran naga, maka dukungan untuk membuang atau bahkan membunuhnya akan semakin besar. Malam itu,
Wira dan beberapa pria desa berjalan mengendap-endap menuju rumah Jaka dan Sari. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, parang, kayu, dan tali. Wira telah memutuskan bahwa malam ini akan menjadi akhir bagi naga. Namun, di dalam rumah, naga sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Mata emasnya yang tajam terbuka, pupilnya menyempit ketika mendengar langkah-langkah kaki yang mendekat. Ia merayap ke arah tempat tidur Sari, membangunkannya dengan sentuhan dingin di tangannya. Sari tersentak bangun. "Naga," bisiknya. Saat itu juga, suara pintu rumah mereka digedor keras. "Jaka, Sari, keluarlah sekarang juga," suara Wira terdengar lantang. Jaka, yang terbangun karena keributan itu, segera bangkit dan mengambil parang yang selalu ia simpan di sudut rumah. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, hanya untuk menemukan sekelompok pria desa berdiri dengan wajah penuh amarah. "Apa maksud kalian datang ke rumahku tengah malam seperti ini?" tanya Jaka dengan nada tajam. "Kami sudah cukup bersabar, Jaka," ujar Wira. "Ular itu telah menunjukkan kekuatannya. Dia berbahaya. Kami tidak bisa membiarkannya tinggal di sini lebih lama lagi." "Dia bukan ular biasa. Dia anakku," seru Sari, berdiri di belakang suaminya. "Dia bukan manusia," balas salah satu pria desa. "Apa kalian ingin desa ini hancur hanya karena perasaan kalian sebagai orang tua?" Jaka menggenggam erat gagang parangnya, siap melawan siapapun yang berani menyentuh anaknya. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Melihat Jaka tidak mau menyerah, Wira memberi isyarat kepada beberapa pria untuk masuk. Mereka menyerbu ke dalam rumah, berusaha menangkap naga dengan jaring dan tali. Sari berteriak panik, berusaha menghalangi mereka, tapi tubuhnya didorong ke lantai. Arka, yang sejak tadi tertidur, terbangun karena keributan itu. Dengan mata masih mengantuk, ia melihat orang-orang desa mencoba menangkap saudara kembarnya. Jangan sakiti naga," tangisnya. Naga, yang sudah semakin besar dan kuat, berusaha melawan. Ia menggeliat dengan cepat, menghindari jaring dan tali yang dilemparkan kepadanya. Dengan gerakan gesit, ia merayap ke atas rak kayu, menghindari tangan-tangan kasar yang mencoba menangkapnya. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Salah satu pria berhasil menjebaknya dengan jaring besar, menariknya ke bawah. Naga menggeliat dan mendesis keras. Matanya menyala dengan cahaya keemasan yang tajam. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin di dalam rumah tiba-tiba berputar kencang, obor yang dibawa warga desa berkedip-kedip seperti akan padam. Tanah bergetar halus, seolah menandakan kemarahan yang tertahan. Mata naga bersinar lebih terang, dan seketika itu juga, suara berat terdengar di dalam kepala semua orang yang ada di ruangan itu. "Aku bukan ancaman. Aku hanya ingin hidup." Semua orang membeku. Wajah mereka berubah pucat karena ketakutan. Itu bukan suara biasa. Itu adalah suara yang langsung masuk ke dalam pikiran mereka. Wira yang merasa ketakutan namun tetap keras kepala, berteriak, dia menggunakan ilmu hitam. "Kita harus menghabisinya sekarang." Sari dan Jaka berusaha menghalangi, tetapi salah satu pria desa sudah mengangkat parang, siap menebaskannya ke tubuh naga. "Jangan!" Arka berteriak keras sambil berlari ke arah naga, berusaha melindunginya. Namun, sebelum parang itu mengenai tubuh naga, sesuatu terjadi. Cahaya keemasan meledak dari tubuh ular itu, mendorong semua orang ke belakang. Rumah kecil mereka terguncang, dan suara raungan misterius menggema di udara. Pria-pria desa yang ketakutan segera berlari keluar, termasuk Wira. Mereka tidak lagi berani melawan kekuatan yang tidak mereka pahami. Saat semuanya mereda, naga terjatuh lemas, napasnya tersengal. Sari segera berlari mendekatinya, mendekap tubuhnya dengan penuh kasih. "Naga, nak, kau tidak apa-apa?" bisiknya. Mata naga yang keemasan menatap ibunya dengan lelah. "Aku, lelah, Ibu." Sari menangis, memeluknya erat. Ia tahu bahwa kekuatan naga semakin besar, dan semakin banyak orang yang akan menganggapnya sebagai ancaman. Jaka menatap keluarganya dengan penuh kebingungan. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama lagi. "Kita harus pergi," katanya akhirnya. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kemana?"
Jaka menatap hutan lebat yang mengelilingi desa mereka. Ke tempat di mana mereka tidak bisa menyakiti kita. Malam itu, dengan hati yang berat, Jaka, Sari, Arka, dan Naga meninggalkan desa yang telah menjadi rumah mereka sejak dulu. Mereka melangkah menuju kegelapan hutan, tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Di kejauhan, Ki Guna yang menyaksikan semua itu dari kejauhan hanya bisa menghela napas panjang. Takdir telah mulai bergerak, bisiknya pelan. Hutan menanti mereka, dan perjalanan baru pun dimulai. Hutan malam terasa dingin dan sunyi. Angin berdesir di antara pepohonan, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar, seperti bisikan-bisikan misterius. Cahaya bulan samar menembus celah dedaunan, menerangi jalan yang kini ditempuh oleh keluarga kecil yang baru saja meninggalkan desa mereka. Sari berjalan di tengah, menggenggam erat tangan Arka yang masih terisak ketakutan. Jaka berada di depan, membawa obor kecil sebagai penerang jalan, sementara di bahunya tergantung bungkusan kain yang berisi beberapa pakaian dan makanan seadanya. Di dekat kaki Sari, Naga merayap dengan tubuhnya yang semakin besar, meski masih lemah akibat ledakan energi yang terjadi beberapa jam lalu. Jaka, kita akan kemana? Sari bertanya dengan suara pelan, takut mengganggu kesunyian malam. Kita akan mencari tempat aman, jawab Jaka singkat. Jauh dari desa, jauh dari mereka yang menganggap naga sebagai ancaman. Tapi, bagaimana jika mereka mengejar kita? Suara Arka bergetar ketakutan. Jaka terdiam sejenak. Ia tahu bahwa kemungkinan itu ada. Wira dan beberapa pria desa pasti masih menganggap naga sebagai bahaya besar. Jika mereka menemukan jejak mereka, mereka mungkin akan datang dengan lebih banyak orang, lebih siap untuk menghabisi naga. Kita harus cepat, jawab Jaka akhirnya, mempercepat langkahnya. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Udara terasa semakin lembab, dan suara-suara binatang malam mulai terdengar. Sesekali, Sari melirik ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah tepi sungai yang cukup lebar. Aliran airnya berkilauan di bawah sinar bulan, menambah keindahan tempat itu meskipun situasi mereka sedang sulit. Kita istirahat di sini, kata Jaka, menaruh bungkusan yang ia bawa. Kita perlu mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan besok pagi. Sari mengangguk dan segera duduk di atas batu besar, menggendong Arka yang sudah sangat kelelahan. Naga merayap mendekati mereka, tubuhnya melingkar di dekat kaki ibunya. Sari mengelus kepalanya dengan lembut. Kau masih lemah, nak, kau harus istirahat. Mata keemasan naga menatap ibunya dengan penuh kasih sayang. Aku akan melindungi kita, ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti kita lagi. Sari tersenyum sedih. Kau masih kecil, Naga. Kau tidak seharusnya menanggung beban ini sendirian. Naga tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya perlahan, mencoba mengistirahatkan tubuhnya. Malam semakin larut, dan satu persatu mereka mulai terlelap, kecuali Jaka yang tetap terjaga, berjaga-jaga kalau-kalau ada bahaya yang mendekat. Namun, jauh di dalam hutan, bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Di tempat lain, Wira dan beberapa pria desa berkumpul dengan wajah kesal. Mereka telah mencari keluarga Jaka ke berbagai arah, tetapi tidak menemukan jejak mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Wira mendengus marah. Kalau kita biarkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kita sudah berusaha mencarinya, Wira, kata salah satu pria dengan nada lelah. Mereka pasti sudah jauh sekarang. Wira mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus mencari cara lain. Aku akan menemui seseorang yang bisa membantu kita. Pria-pria desa saling berpandangan ragu, tetapi tidak ada yang berani menentang Wira. Malam itu, Wira pergi menuju bagian hutan yang lebih dalam, menuju tempat yang selama ini dihindari oleh warga desa, tempat di mana seorang dukun tua yang memiliki ilmu hitam tinggal. Sementara itu, di tepi sungai, Naga terbangun dengan tiba-tiba. Ia merasa sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia merayap mendekati Jaka yang masih duduk terjaga. Ayah. Suaranya berbisik dalam pikiran Jaka. Jaka menoleh, matanya yang penuh kewaspadaan menatap anaknya.
Ada apa? Aku merasa ada bahaya yang mendekat, kata naga pelan. Jaka mengernyitkan dahi, lalu menajamkan pendengarannya. Awalnya, ia tidak mendengar apapun, tetapi setelah beberapa detik, suara gemerisik samar terdengar dari dalam hutan. Dengan cepat, ia mengguncang bahu Sari. Bangun, kita harus pergi sekarang. Sari tersentak bangun, matanya masih mengantuk tetapi penuh kecemasan saat melihat ekspresi serius suaminya. Arka juga terbangun dan memegangi tangan ibunya dengan erat. Ada apa, Jaka? Kita tidak sendirian. Mereka semua menoleh ke arah hutan, dan dari balik pepohonan, cahaya kecil berkelip-kelip, cahaya obor. Langkah kaki terdengar semakin jelas, menandakan bahwa seseorang sedang mendekati mereka. Jaka menggenggam parang yang ia bawa, bersiap menghadapi siapapun yang datang. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, suara berat terdengar dari kegelapan. Akhirnya aku menemukan kalian. Dari balik pepohonan, seorang lelaki tua muncul, mengenakan jubah hitam panjang dengan tongkat kayu yang dihiasi ukiran ular di ujungnya. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya menyala dengan cahaya yang tidak wajar. Sari menggigil ketakutan. Siapa kau? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Namaku Kilodra. Aku datang untuk mengambil anak kalian yang bukan manusia. Jaka segera berdiri di depan keluarganya, melindungi mereka. Kau tidak akan menyentuh anakku. Kilodra tertawa pelan. Kau tidak bisa melawan takdir, Jaka. Anak ini bukan milikmu, dia milik sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan udara menjadi lebih dingin. Naga merayap ke depan, menatap Kilodra dengan mata tajam. Aku bukan milik siapapun. Suara naga terdengar jelas dalam pikiran mereka semua. Kilodra tersenyum lebar. Kita lihat saja nanti. Dengan sekali hentakan tongkatnya ke tanah, angin kencang berputar di sekitar mereka, menandakan bahwa pertempuran baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.